7. Mungkinkah? Setelah Mu Yingying melihat naga perak dengan 7 cincin ikan di depannya, dia menambahkan batu di tangan Xiao Shou dan Dapang dan beberapa hal yang disembunyikan oleh mereka, seolah-olah dia sedang memikirkannya, sesuatu, dan bergumam. 7 ikan perlahan-lahan berenang di sekitar naga perak. Saya tidak tahu kekuatan apa yang mereka gunakan untuk berenang, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Yan adalah bahwa begitu 7 cincin ikan naga perak benar-benar bangun, bahkan jika itu adalah sekarang dengan 3 dari mereka, saya khawatir mereka tidak bisa mengatasinya. Ada 7 ikan di sekitar naga perak, dan satu terletak di pupil naga perak, memancarkan aura yang sangat besar. Menurut tebakan Xiao Yan, ikan ini harus menjadi makhluk paling kejam di antara 9 ikan. Melihat lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa tidak peduli bagaimana ketujuh ikan itu berenang, mereka semua mengelilingi naga perak, dan mereka semua mempertahankan formasi, seolah-olah mereka dilahirkan menjadi satu dengan naga perak. Namun yang mengejutkan, 2 ikan di ekor naga di bagian bawah naga perak juga menghilang tanpa jejak. Itu seharusnya diambil oleh Xiao Shou dan Dapang. Menurut Zulao, hanya dengan bantuan kekuatan ikan ini, adalah mungkin untuk pergi ke lorong untuk membangunkan penjaga untuk menantang, jika tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak mungkin untuk menembus formasi ini. Ikan di kepala naga seharusnya yang paling kuat. Semakin rendah, semakin lemah. Kamu harus memilih dulu, kalau tidak kita akan kehabisan waktu. Begitu Xiao Shou dan Dapang adalah yang pertama menerobos penjaga, itu juga akan menyebabkan banyak tekanan bagi kita. Bagaimanapun, 9 ikan yang memainkan formasi naga ini, dalam analisis terakhir, bergantung pada kekuatan naga perak di depannya untuk memimpin dalam menerobos penjaga, dan tidak diragukan lagi akan mendapatkan lebih banyak kendali. Suara Xiao Yan juga berkata pelan. Ya, Mu Yingying dan Mu Feng juga menanggapi pada saat yang sama, keduanya tahu bahwa masalah ini bukan masalah sepele, dan mereka tidak berani mengabaikannya. Aku memilih ini. Mu Yingying juga yang pertama berbicara, lalu mengangkat tangan gioknya sedikit dan menunjuk ke salah satu dari 7 ikan. Xiao Yan mengikuti jari-jari Mu Yingying dan melihat bahwa itu adalah ikan dengan pola emas 5 warna, yang tampak seperti segitiga, dan kepala dan ekor ikan itu cukup serasi. Meskipun dia tidak tahu rencana Mu Yingying, ikan bermotif emas 5 warna itu termasuk di antara 7 ikan yang tersisa saat ini, itu bisa dianggap berada di tengah. Bagaimana denganmu, Mu Feng? Xiao Yan juga berkata, aku memilih ini. Suara Mu Feng bergema di sekitar Xiao Yan. Apa yang dipilih Mu Feng adalah ikan emas 4 warna, dan auranya cukup menakutkan. Xiao Yan, bagaimana denganmu? Mu Yingying punya rencana di hatinya, tetapi dia tidak melihat instruksi Xiao Yan untuk waktu yang lama, jadi dia segera bertanya. Kata-kataku, saya ingin mencoba ikan emas 9 pola yang ada di atas tempat pertama. Suara Xiao Yan tidak keras, tetapi menyebar. Mustahil, ikan emas 9 pola itu jelas merupakan penjaga paling kuat dari formasi naga bermain 9 ikan ini. Hanya dari nafas di atasnya, aku bisa merasakan kekuatan yang tidak kalah dengan tingkat kaisar pertempuran bintang 8. Sebagai saudara perempuan seniormu, aku tidak mengizinkanmu melakukan ini. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, dan berbicara dengan keras kepala. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri, dan aku tidak akan memaksanya. Xiao Yan juga bingung dengan kekhawatiran Mu Yingying yang tiba-tiba, tetapi segera, agar tidak mengkhawatirkan keduanya, dia perlahan berkata, ikan emas 9 pola itu adalah penjaga paling kuat dari formasi naga bermain 9 ikan ini. Kamu benar-benar. Mu Feng juga berbicara. Karena bergaul dengan Xiao Yan, Mu Feng juga tahu bahwa Xiao Yan ini terlihat sangat lembut, tetapi kesombongan yang terpancar tidak dapat disembunyikan. Orang-orang seperti itu akan menjadi hebat di masa depan. Mu Feng juga terkejut di dalam hatinya, tetapi Mu Feng tidak memilih wali yang kuat untuk menantang seperti Xiao Yan. Lagi pula, Mu Feng juga menyadari keadaannya saat ini. Jika dia dipaksa untuk menjadi kuat, itu juga akan memiliki banyak keuntungan, membahayakan jalan masa depannya. Tidak, menghadapi Xiao Yan, Mu Yingying tidak goyah sama sekali. Saya memiliki kepercayaan diri lebih dari 50%, dan saya masih memiliki tubuh abadi. Jika saya tidak berhasil pada saat itu, saya bisa mundur.
Xiao Yan melihat kekhawatiran Mu Yingying, dan itu tidak bisa dijelaskan. Tidak disangka perilaku Xiao Yan yang terhadap Mu Yingying akhir-akhir ini membuat Mu Yingying yang murni ini merasa lebih emosional daripada teman-teman terhadap Xiao Yan. Sudah hampir terlambat, jadi sudah beres. Hanya dengan mengalahkan penjaga ikan mas 9 pola, kita bisa mengendalikan formasi naga 9 ikan. Dan aku juga khawatir bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan diam-diam memberikan sesuatu kepada dua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shou dan Dapang. Hanya ada cara ini. Xiao Yan juga menyela Mu Yingying yang baru saja akan berbicara. Kamu, Mu Yingying juga marah, dia dengan baik hati tidak mengizinkan Xiao Yan melakukan hal berbahaya seperti itu. Pada saat ini, Mu Yingying juga sedikit marah di hatinya. Pergi. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan kemudian dendam putih susu pergi ke nampan naga perak dengan 7 cincin ikan. Saya baru saja melakukan kontak dengan naga perak dengan 7 cincin ikan, dan ki pertempuran putih susu adalah 3, dan kemudian saya pergi ke bagian atas kepala naga perak dan 3 posisi di perut. Saat berikutnya, 3 ikan dengan berbagai warna juga perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Penerobosan. Hanya menyentuh ikan mas 9 pola ini perasaan dingin ini merasuki seluruh tubuh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mu Yingying juga memegang ikan mas bergaris 5 di tangannya, dan saat berikutnya dia merasakan kekuatan dingin yang berasal dari ikan mas bergaris 5, wajahnya sedikit memucat, dan api biru perlahan muncul di seluruh tubuhnya, membuat kulit Mu Yingying sedikit lebih baik. Mu Feng memegang ikan mas berpola 4, yang merupakan pengalaman yang sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya, cahaya biru tua dari seluruh tubuhnya bersinar terang, nyaris tidak menekan aura dingin yang menyebar. Saat Xiao Yan mengambil ikan mas berpola 9, Mu Yingying mengambil ikan mas berpola 5, dan Mu Feng mengambil ikan mas berpola 4, naga perak di atas nampan saat ini juga dikelilingi oleh 4 ikan yang tersisa, juga memancarkan aura yang menakutkan, tetapi sepertinya dia tertutup debu dan menolak untuk bangun. Sekarang setelah kamu memutuskan, ayo pergi. Jika kita kalah dalam pertandingan, maka kita akan berurusan dengan waktu. Jika ada di antara kita yang menerobos wali, kami akan membantumu. Xiao Yan juga berkata perlahan, jelas kalimat ini untuk mereka berdua. Ayo pergi. Mereka bertiga juga tahu bahwa butuh banyak waktu. Setelah mendapatkan ikan, mereka tidak berhenti, tetapi bergegas keluar dari dasar formasi dalam sekejap dan datang ke ketinggian. Kemudian mereka masing-masing menuju satu saluran. Mereka bertiga juga datang ke pintu keluar dari 9 lorong, lalu saling memandang, dan segera memilih. Satu lorong, karena ada batu asal ikan di lorong. Batu yuyuan dan ikan mas 9 pola di tangannya sudah cukup untuk membuka jalan seleksi. Batu yuyuan seperti api penyucian di mana penjaga di penjara, dan ikan mas bermotif 9 di tangannya adalah kuncinya. Kekuatan yang terkandung dalam batu sumber ikan di setiap saluran sangat besar, dan jumlah kekuatan yang dilepaskan terkait dengan ikan mas yang diambil. Xiao Yan memegang ikan mas berpola 9 ini di tangannya, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling kuat. Tuan, apakah ikan mas berpola 9 ini benar-benar yakin? Xiao Yan melangkah ke sebuah lorong dan segera bertanya. Menurut perkiraan Xiao Yan sendiri, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan ikan mas berpola 6 atau ikan mas berpola 7, tapi ini adalah ikan mas berpola 9 yang paling kuat, jujur saja. Bahkan jika Xiao Yan memiliki tubuh abadi, dan kekuatan jiwa Xiao Yan dan kekuatan api aneh, Xiao Yan tidak memiliki kepastian sama sekali, tetapi baru saja tuannya Jin Long King juga membuka mulutnya, yang jelas memiliki metode dan alasan tuannya. Hehehe, orang luar hanya tahu bahwa ada 9 kekuatan tertinggi dari klan Tianmuyu, tetapi mereka tidak memiliki nama atau sesuatu yang lebih penting. Apakah kamu tahu mengapa klan Tianmuyu jatuh? Jiwa tubuh Raja Naga Emas juga perlahan muncul di tubuh Xiao Yan, dan kemudian tertawa. Aku tidak tahu. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya sambil bergegas di jalan. Aku tahu sedikit samar-samar, karena dulu klan Tianmuyu dan keluarga kerajaan Xuanling adalah musuh di dunia. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan di lorong sunyi. Musuh. Begitu kata-kata tuannya, Raja Naga Emas jatuh. Xiao Yan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tampak tak terbayangkan. Musuh. Mustahil.
Tidak ada lautan di Xuanzhan Santian, jadi bagaimana mungkin klan Tian Muyu menjadi musuh keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan juga bertanya-tanya, hehehe, apakah kamu masih ingat istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling? Raja Naga Emas juga tertawa. Istana bawah tanah. Xiao Yan ingat sesuatu ketika dia mendengar ini. Tampaknya Xiao Yan merasakan perasaan yang sangat lembab saat memasuki lantai pertama istana bawah tanah. Perasaan itu seperti berada di lautan sedalam ribuan meter. Karena hanya setelah bertahun-tahun berendam dalam air, lingkungan lembab seperti itu dapat terbentuk. Keluarga kerajaan Xuanling ini kejam dan kejam. Saat itu, ada sungai bawah tanah di tengah Xuantian bernama Changshui. Laut Changshui bergelombang dan menyebar sejauh ratusan mil di tengah Xuantian, dan Tian Muyu juga tinggal di dalamnya. Keluarga Tian Muyu selalu menganjurkan perdamaian, jadi mereka jarang berkelahi dengan orang. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa air dan laut yang panjang ini mendiami dan bersembunyi di bawah tanah. Ini adalah sungai bawah tanah yang sesungguhnya. Saya ingat bahwa pendiri keluarga kerajaan Xuanling baru saja tiba di tengah-tengah Xuantian Santian. Saya tidak tahu mengapa ada konflik dengan klan Tian Muyu. Setelah mencoba bersaing untuk gunung dengan ki yang kuat dari 9 kaisar. Namun, pada saat itu, keberadaan lautan air ini ditemukan, dan pendiri keluarga kerajaan Xuanling memanggil banyak orang kuat untuk membantai. Pertempuran itu terjadi di bawah tanah, dan itu gelap. Bahkan sekarang, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Di lautan dengan ratusan mil air dan laut, semua makhluk di lautan dibunuh dari keluarga kerajaan Xuanling. Pada akhirnya, 9 Tian Muyu paling kuat yang tinggal di Laut Changshui tidak ragu-ragu untuk mengorbankan hidup mereka untuk menampilkan 9 ikan memainkan arai naga, yang sangat merusak pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Setelah memusnahkan makhluk yang hidup di Laut Changshui, keluarga kerajaan Xuanling mengundang kekuatan besar untuk mengisi Laut Changshui dengan tanah, dan kemudian menghabiskan puluhan tahun membangun istana bawah tanah yang besar ini. Setelah membunuh semua makhluk air di Laut Changshui, keluarga kerajaan Xuanling juga memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, dan kekayaan itu berasal dari makhluk-makhluk di Laut Changshui. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling dapat memiliki skala dan formasi besar saat ini, dan itu tidak dapat dipisahkan dari kekayaan besar klan Tian Muyu. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia tahu, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya diam-diam merencanakan sesuatu. Karena hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan paviliun dupa mereka juga seperti air dan api, ditambah keluarga Medusa menekan langkah demi langkah, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki langkah besar. Hehehe, meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini sangat kejam, itu lebih baik daripada dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengejutkan mereka yang memiliki niat jahat, jadi bahkan jika kebanyakan orang tahu apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling, mereka hanya bisa menutup mata. Bagaimanapun, satu mata, tidak ada yang ingin mati. Raja Naga Emas juga berkata, pada akhirnya, kamu masih membutuhkan kekuatan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak merasa putus asa. Bukan karena hal lain, hanya karena keluarga kerajaan Xuanling pernah menyergap guru mereka Zhu Lao. Ada di sini, Xiao Yan juga bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan juga berjongkok dan menatap batu sumber ikan yang tidak beraturan. Batu Yuyuan terletak di tengah lorong, sangat sulit, tidak peduli seberapa ajaib Xiao Yan, itu tidak akan bergerak sama sekali. Ketika Xiao Yan berjongkok, ikan mas 9 pola di tangan Xiao Yan juga sangat dekat dengan batu asal ikan, dan ikan mas 9 pola juga memancarkan semburan cahaya perak. Bagaimana cara menyalakannya? Xiao Yan juga menemukan bahwa batu asal ikan ini memiliki hubungan dengan ikan mas 9 pola di tangannya tapi dia tidak bisa menyalakannya, itu tidak peduli apa, dia segera berkata dengan sungguh-sungguh. Ini sederhana. Kamu menuangkan energi dendam ke dalam ikan mas 9 pola, dan kemudian tempelkan ikan mas 9 pola ke atas batu sumber ikan. Raja Naga Emas juga berkata, ya, Xiao Yan menjawab, dan kemudian energi pendendam api putih susu mengalir ke ikan mas berpola 9. Bang bang bang, saat ikan mas 9 pola dipenuhi dengan api putih susu Xiao Yan yang melawan Qi,
napas seperti naga raksasa yang sedang tidur perlahan terpancar dari ikan mas 9 pola. Pergi. Xiao Yan juga menahan ikan mas berpola 9 yang mengeluarkan napas yang sangat besar di tangannya, dan kemudian perlahan berjalan menuju batu asal ikan di tanah. Ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan baru saja bersentuhan satu sama lain, dan mereka segera memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kemudian saat berikutnya, ikan mas 9 pola tampak hidup, berenang dengan gembira menuju batu sumber ikan. Ketika ikan mas 9 pola menghadapi batu Yuyuan, napas besar di batu Yuyuan juga perlahan jatuh, dan kemudian sesosok terbentuk di depan Xiao Yan. Sosok itu dengan rambut hitam panjangnya yang unik, tetapi di telapak tangan dan telapak kakinya, sepertinya ada sesuatu yang menghubungkan jari tangan dan kakinya. Yang lebih aneh lagi adalah mata dari sosok ini. Dia memiliki mata seperti ikan. Itu bahkan persis sama dengan pupil ikan pada ikan mas bergaris 9.